Balik lagi di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, gua gua merasa apa ya? Semangat. Ini gue bikin pagi-pagi nih. Ya kan gue merasa merasa setiap episode yang gue bikin di podcast ini itu gimana ya, kayak mungkin ini gara-gara support dari teman-teman gue juga gitu yang kayak udah Ki buat aja buat buat terus saya buat konten terus habis itu nanti merambah ke YouTube aja dan itu bikin gue jujur itu kayak kayak sebuah dorongan yang sangat fantastis ya kan dan dari diri apa istri gue juga udah nggak apa-apa buat aja terus it's okay butuh waktu kok dorong aja terus sikat terus nah gue akan buat ini terus gue nggak bohong dan gue nggak peduli butuh waktu berapa lama ya nggak oke sekarang di episode ini gue pengen ngomong di yang baru-baru ini juga gue lakukan yaitu do something lakukan sesuatu kayak di dunia ini tuh banyak gue ngomong dunia deh di Jakarta ini tuh banyak banget orang yang selalu ngomong kayak gue pengen yang lebih ini gue pengen pemerintah gue lebih kayak gini gue pengen DPR gue lebih kayak gini gue pengen gubernur gue lebih kayak gini cuman itu semua hanya komentar gitu loh maksud gue komentar yang bagus ya nggak apa-apa silahkan komentar yang bagus cuman kalau lu bisa melakukan sesuatu tentang apapun itu kenapa lu nggak lakukan gitu loh. Eh, mudah banget jadi orang yang bisa memberikan apa namanya komentar akan suatu kejadian gitu loh gua bisa lo bisa semua orang juga bisa gitu loh tapi untuk langsung melakukannya itu urusan yang sangat berbeda. Contoh yang sangat kecil dan simple itu adalah bikin podcast ini deh. Gue mau bikin podcast ini tuh kayak apa ya? Gue pengen bikin YouTube tadi ya langsung gitu loh. Tapi gue ngobrol sama teman gue terus yang kayak mending lu bikin podcast dulu gitu. Ini pacarnya teman apa istri gue. Pacarnya teman istri gue. Dia bilang lo bikin podcast dulu aja mendingan di Anchor FM. Gue bilang iya iya juga sih ya bener juga gitu. Terus apa namanya? Akhirnya dengan perdebatan malesnya itu loh. Malesnya untuk memulai itu jauh lebih besar daripada untuk memulai itu sendiri gitu loh. Bagi kalian yang males-malesan gitu, kalian tahulah rasanya untuk memulai gitu. Yang kayak ngabisin waktu di sosial media, nge-scroll Instagram. Itu tuh kayak setiap pagi bangun tidur dilakukan, lagi waktu senggang dilakukan, waktu mau tidur dilakukan. Dan itu tuh human nature apa ya ya manusia seperti itu gitu loh. Nah untuk lo nge-break itu semua dan lo nge-break itu semua dan akhirnya lo membuat sesuatu lo create something itu gue bener-bener sekarang itu kayak gue setiap setiap hari atau setiap setiap malam tuh kayak bikin podcast tuh ada sesuatu yang gue senangi gila gue happy banget sekarang ngomong kayak gitu loh dan gue mempunyai sebuah platform yang teman-teman gue dengerin gitu loh ini masih awal bahkan 2 minggu aja belum so kalau lo mau dunia yang lebih baik kalau lo mau Jakarta yang lebih baik apa yang bisa lo lakukan ke dunia ke Jakarta apa yang bisa lo lakukan dengan berkat yang udah dikasih ke lo ada yang jago desain lo bisa membuat apa namanya desain buat pemprov pemda ada yang apa namanya jago katakanlah jago apa ya jago basket misalkan lu bisa membela DKI untuk PON ya nggak? Maksud gue lu masing-masing itu punya berkat nah yang bahayanya adalah
kalau lu nggak tahu kalau lu nggak tahu berkat lo apa, dan paling lebih bahayanya lagi kalau lu udah tahu berkatnya cuman lu nggak mau membagikan berkat itu, dan itu sangat bahaya menurut gue gue butuh waktu yang cukup lama untuk yang kayak gue sadar gue punya berkat gitu lah, dan akhirnya gue baru membagikan ini di umur gue yang 31 gitu loh. Gue yakin berkat untuk mendengar ini karena banyak banget orang di luar sana yang sulit untuk didengar. Jadi kayak kayak gue dengar banyak banget cerita, gengs. Ya, gue dengar banyak banget cerita dari teman-teman gue, dari saudara-saudara gue. Kalau kalau ini paling gampang deh, paling simple adalah apa, teman gue cewek, dan teman cewek gue ini itu kayak apa ya? Kayak untuk didengar sama pasangannya sendiri, sama cowoknya sendiri itu sangat sulit. Gue nggak ngerti di luar sana itu apakah cowok ini emang kayak gini apa ya orang-orang ya? Apa emang apa emang sulit banget gitu loh untuk lo duduk ngelihat matanya dan lo mendengar apapun yang dia keluh kesahkan gitu loh. Gue nggak bilang kalau apa namanya ceweknya pasti benar dan cowoknya pasti salah atau kebalikannya, no no. Ini lebih ke arah hanya duduk dan mendengar. Mendengar lo ya, lo nggak usah komentar, lo nggak usah membales, hanya mendengar. Dan dan kalau kalian melakukan itu, hanya mendengar dulu deh, beneran mendengar, duduk dan lo bener-bener peduli dengan apa yang lo lagi dengarkan gitu ya, hidup lo akan jauh lebih baik gitu loh. Stop stop ngomong langsung gitu loh, kayak kayak apa ya, apa namanya, observasi dulu gitu. Karena hidup lo kan jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang, dan lo bisa membaca situasi kalau lo mendengarkan dulu. Dan itu tuh apa ya? Itu ternyata tidak disadari oleh banyak orang gitu loh. Orang pengen langsung yang kayak kalau di apa rapat langsung yang kayak oke lo dengerin gue sekarang atau apapun itu gitu loh. Jadi please kayak lu denger aja dulu, denger, duduk, diam, dengar. Atau lu di sebuah apa namanya, di sebuah rapat duduk, diam, dengar apa yang mau dibicarakan. Lu lagi nongkrong sama teman-teman lu, katakan lu berlima, berenam, temen lu lagi cerita, duduk, diam dan dengar. Kalau lu ditanya baru lo ngomong, lo membalikkan dengan komentar yang, dan komentar lo itu adalah komentar yang membangun gitu loh. Gampang banget bikin komentar yang jelek, gampang banget bikin komentar yang menjatuhkan. Yang susah itu lo bikin komentar yang membangun, yang mempunyai sebuah solusi gitu loh. Yang menandakan kalau lo peduli, kalau lo diam, duduk dan mendengarkan, kalau lo peduli akan siapapun itu yang di depan lo yang lagi ngomong. Lo kalau lo udah start untuk memikirkan itu, memikirkan bagaimana orang merasa dihargai, percayalah, maksud gue itu akan apa ya, mendorong diri lo ke tempat yang jauh lebih nyaman. Ya nggak? Dan oke, balik lagi ke apa, do something. Do something itu benar-benar yang kayak kalau lu mau Jakarta lo yang lebih baik, kalau lu ngelihat cing jalanan kotor banget cuy, ambil kotoran itu gitu loh. Kalau lu ngerasa apa namanya, apa nih orang-orang pada kurang olahraga, bikin suatu apa CrossFit bareng-bareng di Senayan, banyak banget tuh di Senayan tuh. Bawa bawa speaker speaker cetar gitu kan, speaker speaker bencong tuh yang kalau dibawa gede banget tuh. Ya kan, sama ini lo bikin di situ dan lo bikin sebuah grup 10-20 orang. Dan itu apa, dibilang simple-simple, cuman secara eksekusi susah gitu loh. Karena lo takut ini, takut itu, takut ini, takut gagal, takut hancur, takut di apa, kritik netizen, takut lo di apa ya? Ya, lo takut gagal, takut jelek jadinya gitu loh. Pertama gue bikin podcast ini, gue nggak peduli ini jelek apa enggak, maksud gue secara secara kualitas audio gitu ya. Gue cuma bisa bilang kayak gue akan memberikan konten yang gue tahu, konten yang gue
berkat gue ada di situ. Gue yakin ini bisa menyentuh orang di berbagai macam level gitu loh. Makanya gue akan ngomongin ini terus. Dan gue akan bikin ini jauh lebih baik dari awal. Dan pokoknya awal-awal pasti ya hancur, audionya jelek, ngomongnya nggak ke struktural, jadi kayak gimana, kurang kurang baik lah podcastnya. Cuman gue udah bikin gitu loh. Gue membuat akhirnya eksekusi gitu. Gue memberikan sesuatu yang menurut gue ini akan membangun, seperti layaknya contoh terbaik lah, menteri pendidikan kita yang baru, Pak Nadiem Karim gitu loh. Dan dia sangat kelihatan lah kalau dia orang yang sangat pintar gitu loh. Dan ya dia sekolah di Harvard, oke gitu loh. Cuman kelihatan dari gestur bodinya, cara dia memandang orang, cara dia santai, cara dia udah bilang yang kayak kalau nggak salah dia bilang 100 hari ke depan saya akan hanya duduk mendengar dan belajar dari para senior senior gitu loh. Dia nggak punya nggak punya background di bidang pendidikan, maksud gue dalam artian yang kayak ngajar gitu-gitu ya, ya dalam dalam internal doang menurut gue sih ya, gue nggak tahu juga sih. Cuman dia mau mendengar dulu gitu loh, mendengar mendengar dan mendengar, dan baru dia eksekusi. Nah menurut gue kalau dia udah eksekusi itu adalah berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang udah dia dapat gitu loh. Cuman menurut gua kalau dia takut dalam artian, aduh gue mesti melakukan yang para senior-senior gua katakan, itu akan sama aja, nggak ada bedanya kalau lu melakukan apa yang senior para lakukan gitu loh. Kayak nggak ada gebrakan baru. Jadi mending, maksud gue lebih ke arah bagus lu mendengar, bagus Pak Nadiem itu mendengar untuk beberapa hari ke depan, tapi ujung-ujungnya begitu pada saat dia udah bekerja, itulah cara dia untuk yang namanya merubah sistem pendidikan di Indonesia ini, dengan caranya dia, dengan millennials way-nya dia, dengan programnya dia, dengan aplikasinya dia gitu loh, yang akan mempermudah kehidupan, dan bukan mempermudah sih, akan membangun sebuah mental anak-anak muda yang baru ini tuh, sebuah mental yang saling menguntungkan gitu loh. Mental yang dimana kalau lu membuat sesuatu hal yang merugikan, dia akan merasa bersalah. Itu tuh mental yang jarang gue temukan di anak muda zaman sekarang. Contoh terbaik itu adalah waktu itu gue pernah nongkrong ya, ini lebih lo gue pernah nongkrong, dan di sebelah gue ada grup anak-anak umur 20-an kali ya, umur 20-an gitu. Terus salah satu dari mereka pesan makanan cuma Indomie doang, dia datang gitu kan, terus dia lagi makan, terus temennya minta. Nah begitu diminta mukanya tuh kayak bete gitu, cuman akhirnya dikasih lah, mungkin karena nggak enak. Begitu dikasih, temennya makan itu agak agak lumayan banyak gitu. Terus yang kayak, dan orang ini yang punya Indomie itu langsung yang kayak ngomong kasar, dan tai-taiin temennya, dan itu serius gitu loh. Dan itu dia marah, bener-bener marah karena Indominya dimakan banyak, dan itu sesuatu yang menurut gue, cuy, ya beli lagi aja sih gitu loh. Walaupun gue nggak tahu, mungkin itu loh duit terakhirnya dia, atau mungkin itu udah dia benar-benar lapar dan dia sangat menikmatinya. Cuman lebih lebih ke arah yang kayak, satu, temannya yang punya mie menurut gue juga salah, cuman ya nggak salah-salah banget. Cuman teman yang minta ya salah juga, cuman ya nggak salah-salah banget. Cuman itu adalah sebuah komunikasi yang bisa dibikin kalau lu bisa bisa berbicara dengan otak yang terbuka gitu loh. Kalau minyak lo diminta, ya udah nggak apa-apa, kalau dimakan banyak pun, kalau gue ya dimakan banyak pun ya udah, silahkan, silahkan beneran. Gue itu hal yang sangat kecil untuk gue perdebatkan gitu loh.
Dan temennya kalau lu udah minta, terus tiba-tiba dia makannya banyak, ya berarti kan lu cukup tahu itu orang apa teman lu itu nggak tahu diri gitu loh misalkan. Lu udah minta makannya banyak, nggak bayar, terus lu happy-happy aja. Nah itu tuh gue mempunyai sebuah sistem yang dimana gue nggak punya waktu untuk teman-teman seperti itu gitu loh. Jadi gue akan langsung nge-cut orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Gue nggak punya waktu untuk orang-orang yang egois, yang hanya berpikir gimana caranya eh, memperkaya dirinya sendiri gitu loh. Entah dari hal yang paling kecil seperti itu gitu loh, makan duluan. Kalau lo di grup siapa yang makan duluan, makan gratis nih ya. Kalau lo makan-makan di tempat mana yang dimana yang kayak ada prasmanan gratis dan orang-orang yang buru-buru pengen makan duluan gitu loh. Dan yang kayak ngambil semuanya biar dia dapat duluan, itu adalah orang-orang yang sangat egois. Dan itu sangat mudah dan sangat bisa lo lihat setiap harinya. Jadi apa ya, itu dia gue punya sistem yang untuk yang kayak orang-orang kayak lu sih nggak cocok jadi temen gue gitu loh. Gue yakin lo punya punya lingkaran sendiri, gue yakin banget lo punya pertemanan lo sendiri, dan di pertemanan lo itu mungkin kalian ya happy happy aja dengan tongkrongan itu. Cuman gue coba bilang kayak lu nggak bisa di lingkaran gue ini gitu loh, karena ya tadi, karena lu mementingkan diri lu sendiri, dan gue enak lah sama orang-orang kayak gitu gitu loh. Orang-orang yang kayak kalau apa ya, kalau nebeng, sorry, kalau naik lift deh, paling gampang naik lift. Orang-orang yang kalau naik lift itu pengennya masuk duluan. Orang-orang kan biasanya gini ya, kayak misalkan lift datang, ada orang dari dalam, orang-orang itu keluar, baru orang-orang yang di kiri dan di kanan itu baru masuk ke lift yang udah kosong. Nah, biasanya orang-orang yang egois itu adalah bahkan dia belum sempat nungguin orang keluar, dia udah masuk duluan untuk ngambil yang paling belakang. Orang-orang yang pengen apa biar nggak ketinggalan. Contoh kedua di KRL, ya kan? Lo sampai ke stasiun, lu di dalam nih, lo sampai ke stasiun gitu. Nggak usah deh, lu di stasiunnya itu deh. Kereta datang, pintu terbuka, ada satu orang yang langsung mendesak ke dalam. Padahal lo harus membiarkan orang yang keluar dulu kan. Tapi enggak, dia langsung ke dalam terus diem gitu. Ada tempat duduk, eh langsung didudukin. Nggak peduli mau kiri kanan lu mau ada ibu hamil lagi telentang atau lagi di tengah-tengah gitu juga dia bodo amat, dan dia naruh earphone dan dia diem dan dia tidur. Dan itu menurut gua kalau dibilang salah nggak sih? Gitu maksudnya kayak ya enggak, dia juga punya hak untuk duduk gitu loh. Cuman bener nggak sih? Nah itu adalah pertanyaan yang harus bisa lo jawab. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya nggak tahu, tergantung. Lu merasa itu bener kak? Lu merasa itu apa apa hati lu ringan nggak gitu loh. Semua tergantung balik lagi ke diri lo sendiri. Cuman menurut gue kalau lu merasa kalau lu duduk dan di samping lo ada perempuan atau seorang ibu-ibu yang berdiri, ada yang salah di hati lo, ada yang salah di kepala lo. Dan gue udah ngomong langsung ke lo, gue nggak perlu apa namanya membuat ini jadi yang lebih enteng gitu, enggak. Gue ada di sini karena gue kayak mau ngomong sesuatu yang apa yang ada di pikiran gue, dan harusnya adalah apa, em, harusnya lu bisa memilih antara ini adalah yang baik dan ini adalah yang buruk gitu. Apakah semua perbuatan gue itu baik? No, enggak. Apalagi waktu zaman gue muda, hancur. Apakah gue pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang? Pernah, sering, banyak. Cuman gue belajar dari itu. Gue belajar dari pengalaman itu. Jadi apapun yang lo lakukan, please. Yang paling gampang itu lah caranya ya. Cara paling gampangnya itu adalah dibalikan. Balikin semua kejadian. Kayak kalau lo melakukan sesuatu ke orang, taruh diri lo di orang itu. Lo balikin keadaannya. Kalau lo digituin sama orang, lo enak gak? Gitu. Kalau kalau lu
apa namanya, merasa nggak enak kalau lu merasa kalau lu dibalikin, apa namanya, situasinya dan lu dibalikin dan lu ngerasa lu nggak nyaman, berarti yang lu lakukan ke orang itu ya nggak nyaman ke orang lain gitu, itu paling gampang. Kalau lu misalkan pergi gitu ya, pergi sama seorang teman yang katakanlah lo cowok dan teman lo ini cewek, lo pergi dan cewek lo ada di mana gitu ya, terserah. Dan kalau lo pergi berdua sama cewek ini dan apa menurut lo santai-santai aja karena lo yakin santai-santai aja gitu. Coba lo balikin kalau lo di posisi cewek lo. Katakanlah lo nggak tahu lo lagi di mana gitu ya, terus cewek lo lagi pergi sama cowok. Dan cowok ya cewek lo yakin-yakin aja sih dia nggak bakal ada apa-apa. Cuman menurut lo nyaman nggak? Kalau lu tahu kalau cewek lu itu pergi sama cowok lain, bahkan mungkin gak dikasih tahu, nyaman nggak? Kalau itu nggak nyaman ya jangan melakukan itu. Gampang banget kok gitu loh dibalikin. Nah, orang-orang itu kebiasaannya tidak mau melihat ke arah sana, hanya yang baik menurut dia sendiri, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Yang gue lagi happy happy aja ya udah gue lakuin aja yang happy menurut gue gitu loh. Ya nggak? Please, sobs, come on. Ini sangat mudah loh. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak membuat ini tuh sangat sulit. Balikin aja situasinya, balikin, coba coba lo rasakan sendiri kalau lo misalkan dilakuin gitu kayak sama orang lain. Ya, balik lagi ke awal yang kayak lo pengen dunia ini lebih baik, lo ngapain? Apa yang udah lo lakukan? Apa yang udah lo berikan? Apa yang udah eh, lo keluarkan dari berkat lo untuk bisa membuat Jakarta ini yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Apa? Gitu loh. Lu bisa memikirkan banyak hal. Lu bisa memikirkan A, kayak melakukan ini enak deh B. Lu bisa kayak ini C. Ini sama teman-teman gue bisa gue lakukan lah D, C, F, G, apapun itu. Cuman kalau lu pikirkan, hanya lu pikirkan, dan lu takut gagal, gak bakal kejadian. Apa Uncle Bob Sadino pernah bilang, bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan, bukan bisnis yang dipikirkan. Kurang lebih kalau nggak salah apa omongannya kayak gitu. Dan itu beneran ngehit gue banget gitu loh. Karena gue punya banyak ide banget, ide bisnis gitu tuh banyak banget. Cuman yang gue lakukan itu sangat minim. Cuman begitu gue melakukan, begitu gue start podcast ini, kayak gue nggak bisa berhenti sekarang. Gue beneran yang kayak gue akan bikin konten terus gitu loh. Jadi lakukan. Mau nanti jelek ya nggak apa-apa, malah itu bagus. Karena misalkan atau orang yang kayak lo harusnya gini dong, harusnya gitu, nah itu lo masukkan, lo dengarkan itu gitu loh. Dengarkan, cuman secara lo dengarkan bukan berarti yang kayak harus apa lo terima semuanya, lo saring lah apa yang bisa membuat lo jauh lebih baik, karena ujung-ujungnya yang bikin bisa ini jalan adalah apa apa namanya, plan lo sendiri gitu loh, peraturan lo sendiri, karena lo bikin ini apa sih intinya gitu. Tapi terima itu semua dan lo godok lagi untuk bisa membuat yang jauh lebih baik. Teman-teman gue tuh sangat suportif jujur ya. Ada yang tiba-tiba yang kayak apa, cuy gue lagi apa, gue dengerin nih gue lagi di Belanda gitu-gitu. Cuman yang kayak itu menurut gue yang kayak cuy thank you banget loh. Absolutely thank you banget gitu. Dan dia bilang kayak ini konten lo bagus banget, gue yakin ini lo bisa apa kayak lo mendidik orang dan lu bisa apa apa ya menyentuh orang dari berbagai macam level gitu loh. Gue terima kasih banget gitu loh. Dan mungkin nanti lo investasi lah di apa audio yang bagus misalkan. Nanti lo kalau YouTube pakai kamera yang lumayan gitu kan. Cuman awal-awal ya mulai aja dulu, sikat aja dulu. Terus temen gue tiba-tiba WhatsApp yang kayak, Ki, lu mau nggak gue bikinin bumper gitu. Bumper kayak misalkan di podcast kan awal-awal ada musik tuh, ada jinglenya gitu kan, ada pembukanya gitu loh kan, dan nanti di belakangannya juga ada gitu loh. Maksudnya sini gue bikinin gitu ya bareng-bareng yuk gitu. Terus gue bilang boleh dong, akhirnya gue main ke rumahnya dan itu lagi gue garap gitu-gitu loh. Kayak kayak teman-teman gue tuh em, apa ya,
no, kalau misalkan dia bisa membantu orang lain lewat berkatnya dia juga merasakan hal yang sama yang gue rasakan dengan gue bikin podcast ini gitu loh. Kayak sebuah makanan buat jiwanya dia, jiwa gue. Dan itu simple. Susahnya adalah lo mau melakukan itu apa enggak, ya kan? Cuman lo harus mendeteksi berkat lo itu apa. Cari tahu berkat lo itu apa. Berkat lo nyanyi, please nyanyi. Banyak orang yang butuh hiburan di luar sana. Lo bikin sebuah apa namanya penggalangan atau lo lo apa kumpul sama teman-teman lo di panti asuhan dan memberikan bakti sosial, membagikan makanan sambil lo nyanyi. Atau lo ada yang bisa sulap-sulap dan anak-anak itu tertawa. Masa lo nggak seneng sih? Gitu loh. Lu membahagiakan orang lewat berkat lu, masa lo nggak seneng? Ada seorang anak yang terinspirasi dari lu karena lu pernah ngomong di depan dia, karena lu pernah sulap di depan dia, karena lu pernah nyanyi di depan dia, karena lu pernah bikin dia tertawa. Dan dia anak itu senang dan anak itu bilang kayak misalkan, "Kak, aku kalau gede aku mau jadi kakak kayak kakak." Kalau itu nggak bikin lo terbakar, kalau itu nggak bikin lo happy, gue nggak ngerti lagi sih. Itu sesuatu yang harusnya lo pengen lo capai dalam hidup lo gitu loh. Ada seseorang yang bilang kalau dia mau jadi lu, kalau dia pengen membantu seperti lu, kalau dia pengen nyanyi seperti lu, kalau dia pengen bikin sulap kayak lu, kalau dia pengen main basket kayak lu, kalau dia pengen bisa main skateboard kayak lu, kalau bisa bikin itu hidup lu lengkap gitu loh. Lo mempunyai sebuah pekerjaan, sebuah sebuah misi untuk bisa apa ya, untuk bisa benar-benar membagikan dan menginspirasi anak-anak. Itu goalnya gitu loh. Kenapa gue bikin podcast itu juga ini goalnya. Goalnya adalah dimana kayak ada anak-anak umur 10-12 tahun yang akan nantinya dengerin podcast ini. Semoga dengerin podcast ini dan kayak gue mau jadi kayak Kak Oki. Gue mau menginspirasi orang-orang dalam bentuk gimana pun caranya nanti. Apakah jadi penyiar, apakah jadi apa bikin bikin sebuah company dan company itu ternyata jadi apa worth millions of dollars dan company itu ternyata yang bikin kayak apa menghilangkan polusi di seluruh dunia gitu dan itu muncul karena ada satu bibit yang lo tanamkan dan itu gue akan sangat bangga gitu walaupun gue nggak tahu bodo amat. At least I'm doing something. Seenggaknya gue melakukan sesuatu yang gue tahu ini akan membenefit banyak orang. Gitu. So, apapun itu, cari berkat lu. Cari yang lu jago. Dan bagikan itu ke orang-orang. Jangan disimpan sendiri. Tuhan bikin lo, Tuhan Tuhan naruh lo di sini itu bukan untuk apa hidup sendiri. Manusia itu adalah orang sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Socialize your gift apapun itu kecil atau besar nggak usah ngeliat orang lain oh dia bisa nyumbang yang seperti ini gue nggak bisa itu urusan mereka urusan lo adalah memberikan urusan lo adalah membagikan berkat mau kecil mau gede mau sedang bodoh amat tapi lo harus bisa menemukan berkat lo sendiri dan lo membagikan itu ke orang-orang lain and that's it. Inspirasi bikin orang-orang ini terinspirasi apapun itu gengs sampai sekali ini aja sampai sini aja episodenya ya kan please bagikan ini ke orang-orang ke teman-teman kalian ke update di sosial media kalian kalau kalian mau kalian nggak tahu siapa kalian akan bantu siapa. I'll see you around. Peace.